Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, Maha Suci Allah dengan segenap kebesarannya telah menjadikan kita makhluk yang begitu sempurna, dan syukur dan salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, makhluk paling sempurna dan paling paripurna akhlaknya. Dan senang sekali jumpa dalam acara Obral Hidayah, program yang insya Allah dapat meningkatkan kadar keimanan dan keislaman kita. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saat ini sangat menarik karena kita akan mengusung tema bagaimana menjaga kebeningan hati atau dalam istilah tazkiyatun nafs. Bersama salah seorang narasumber yang telah hadir di studio, kita akan sambut Dai Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Wid? Mbak Wid sendiri gimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa bersilaturahmi, masih bisa bertilawah. Alhamdulillah. Ini sunatullah ya, dimanapun kita berada kita senantiasa dihadapkan pada kebatilan dan kebenaran, dan kita memilih untuk memiliki pilihan untuk memilih salah satunya. Dan tentunya bagi orang-orang yang ingin senantiasa menjaga kebeningan hati, ini sangat senang mendengarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati. Mohon dijelaskan mengenai highlight tentang kebeningan hati ini. Mbak Wid dan juga pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ngomong tentang bening berarti lawannya butek. Kalau cerita tentang putih, lawannya hitam, ya kan? Artinya ketika kita berbicara tentang tazkiyah an-nufus, kebersihan jiwa, tentu ada sesuatu yang harus dibersihin dulu, ya kan? Kenapa jiwa itu harus dibersihin? Berarti ada kotoran di dalamnya. Apa saja kotoran di dalam batin itu, di dalam jiwa itu yang harus kita bersihkan. Ini dulu yang kita cari tahu nih. Kenapa? Kan hati itu kan bersih ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, ya kan? Pemirsa juga tahu kalau bayi memang gak ada dosa kata orang kan. Begitu akil baligh, dia kena taklif, dia kena kewajiban. Nah dosa mulai berlaku tuh, argo dosa gitu udah mulai jalan tuh. Nah apa saja dosa-dosa yang menyebabkan hati kita yang tadinya bening jadi kotor. Nah sehingga ketika kita pada satu waktu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa tazkiyah an-nufus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang tazkiyah an-nufus, membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari noda-noda dosa itu. Nah, dosa itu kan disebabkan oleh 3 hal utama nih. Iya. Panca indera kita, mata, telinga, sama mulut nih. Ya kan? Mata karena dia melihat segala sesuatu di dunia ini. Nah, jadi tidak semua yang kita lihat itu membawa kebaikan. Gitu dulu. Karena visual ini, apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita ternyata. Makanya sampai orang bilang kalau ngelihat nih perempuan cantik, satu perempuan yang kurang cantik, mata kita lebih condong kepada yang cantik, ya kan? Nah, kecondongan itu adalah mulai dari pandangan dulu masuk ke hati, jadi pikiran nggak bisa tidur, ya kan? Hari 2, 3, 4, 5, lama-lama muncul cinta, sayang. Nah, kalau dalam koridor yang benar, dia khitbah, dia lamar, dia nikahi itu perempuan, baik, ya kan? Kalau sekedar jatuh cinta, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa datang ke dukun, minta ilmu pelet, macam-macam. Ya, yang dipelet juga belum tentu lengket gitu, ya kan malah jadi dosa gitu kan. Nah, dari mata, dipelet kan dulu? Insya Allah enggak. Oh, peletnya beda gitu ya. Kemudian telinga, ya kan, telinga. Nah, dari mendengar, tidak semua yang omongan itu, listening yang kita dengar itu baik. Contoh begini, Mbak Wid pagi-pagi dengar sesuatu dari suami misal. Mah, ini masakan kamu gak enak banget sih. Kamu perempuan bisa masak nggak? Kalimatnya nggak baik tuh didengar. 24 jam tuh kepikiran, bahkan 2, 3, 4, 5 hari. Tapi kalau pujian, Masya Allah mama masakan kamu kok enak banget ya. Sampai 1 tahun tuh kita ingat, 2 tahun ingat. Jadi apapun yang kita dengar bisa menimbulkan kekotoran di hati. Nah kemudian mulut. Ya, dari apa yang kita ucapkan menjadi doa, ya kan? Apa yang kita omongin jadi doa. Oleh karena itu 3 hal utama ini yang harus kita jaga, mata, telinga, sama mulut supaya hati kita enggak kotor.
Ini berbicara mengenai kebeningan hati, korelasinya pasti dengan penyakit hati ya, Tat, ya? Iya. Pasti dengan penyakit hati. Apa saja tuh penyakit hati yang mungkin sering kali kita lihat dari keseharian kita, bahkan ketika kita melihat ke diri sendiri yang paling sering kita temui? Nah itu tadi dari ini Mbak Wit dan juga pemirsa, dari mata. Gara-gara kita ngelihat mobil orang yang jauh lebih bagus dari mobil kita jadi sakit hati, muncul iri, ya kan, muncul dengki, tuh orang dapat duit dari mana, perasaan jabat tinggian gua dari dia, kenapa mobil dia jauh lebih banyak dari gua, padahal dia cuma ngerental gitu, kita kagak tahu, cuma kita udah bonyok duluan hati nih, udah keruh duluan. Kita dengar misalkan, Pak tuh tadi ada orang ngomongin Bapak begini, kita jadi dongkol, kesel, marah, dan lain sebagainya. Pokoknya begini, yang namanya penyakit hati itu segala sesuatu yang tidak menimbulkan ketenangan dalam hati kita. Yang eksesnya itu timbul keburukan, timbul pikiran yang tidak bagus buat orang lain. Apa itu ria, dengki, sum'ah, sombong, takabur, benci, marah, dendam, hasut, itu semua penyakit hati itu, ya kan? Karena 3 hal tadi. Listening, visual, dan oral gitu ya, dari mulut kita, dari mata kita, dan dari telinga kita. Jadi 3 lubang utama ini nih yang harus kita tutup dulu nih. Nah, ini yang menarik nih. Cara menutupnya nih, tipsnya apa nih? Berarti ini berhubungan dengan bagaimana menanggulangi penyakit hati. Iya. Silakan. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala, Mbak Wid dan juga pemirsa MNC Muslim yang luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menjadiin mata buat melihat. Ya, melihat apa? Melihat segala keindahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala nurunkan ayat pertama itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Nah, jadi setiap apa yang kita pandang, kita tempelin tuh nama Allah. Itu yang paling mudah cara untuk agar mata ini selalu zikrullah. Jadi zikir itu bukan hanya dengan mulut ya, tapi dengan mata juga kita bisa memvisualkan ketika kita melihat misalkan rumah mewah, ya kan? Subhanallah. Mata kita dalam imajiner kita, dalam bayangan kita, dalam visual kita langsung tempelin Ar-Razzaq. Ini rezekinya Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Atau kita bilang Al-Qawiyyu yang matin, Allah yang maha gagah, maha kuat, maha luar biasa. Atau kita bisa bilang Al-Jamal, Allah maha sempurna. Jadi yang kita lihat tuh kesempurnaan Allah saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca semua yang kita lihat tuh dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, baru nanti kalau kita listening, mendengar, kita baru bilang Masya Allah. Kalau misalnya bilang, Pak, tuh ada tetangga Bapak beli mobil, Alhamdulillah, dia udah bisa, kan listening, kita ucapin Alhamdulillah. Kalau Pak ada anak Bapak ini lagi, innalillah. Jadi kita selalu kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, dunia ini menjadi indah ya. Indah. Ya? Nggak ada grunge, nggak ada rasa iri hati dan lain sebagainya. Ada, tetap ada manusiawi, cuma obatnya itu tuh. Obatnya itu, jadi tetap kita harus mengingat Allah atau zikrullah. Mulai dari penglihatan, pendengaran, kemudian mulut kita. Betul. Ini menarik, nanti kita lanjutkan lagi. Siap, pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih tetap akan berbincang di dalam acara Obral Hidayah, masih dalam membahas bagaimana caranya agar kita tetap menjaga kebeningan hati. Namun tentunya setelah kita mengikuti pariwara yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Obral Hidayah. Dan tema kita kali ini adalah bagaimana caranya agar kita tetap menjaga kebeningan hati bersama Dai Raden. Dai, sebetulnya ada nggak sih tanda-tanda visual seseorang itu memiliki kebeningan hati? Kadang-kadang takutnya kelihatannya casingnya doang yang indah gitu. Jadi Mbak Wid dan juga pemirsa MNC Muslim, az-zahir kiswatun qalbi. Zahir itu cerminan hati, ya kan? Jadi kalau kita Jalaluddin Rumi itu bilang begini, kalau hatimu bunga mawar, hatimu itu isinya semerbak bunga yang mengeluarkan bau harum, ya kan? Maka yang keluar dari aroma tubuhmu juga harum. Tapi kalau isi hatimu tuh bangkai tikus, bangkai anjing, bangkai macam-macam, maka aroma yang keluar dari tubuhmu juga bau busuk, ya kan? Nah,
Kalau hati itu bening, hati itu indah, isinya cuma cinta, kasih sayang, kedamaian, kebaikan, positive thinking, semangat, maka orangnya juga akan energik dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau isi hati orang itu penuh dengan keburukan, ya, wajahnya udah kusut, ya kan? Kita ngelihat wajah orang kusut, kita barangkali kita nggak boleh suuzon, ya kan? Terlepas dari tapi paling tidak cerminan kalau dia lagi punya problem nih, lagi punya masalah. Nah, itu adalah efek, ya. Wajah ini kan visual dari dalam. Nah, kalau dalamnya tadi udah bening, udah bagus, udah baik, dia akan punya energi yang memancarkan pada wajahnya. Oh iya nih wajah orang tenang, damai, enak. Kenapa kalau kita datang misalkan ke ulama, ke kiai, ke ustadz, misalkan kita silaturahim nih, kita sebagai santri lagi punya masalah, ngelihat wajah kiai aja udah teduh banget. Kenapa? Karena memang hati dia teduh gitu. Hati dia emang dekat sama Allah, rindu sama Rasul, diisi dengan zikir, wirid, muhasabah gitu kan. Nah, kalau kita kan beda. Isi hati kita cuma dunia, wanita, tahta, jabatan, macam-macam. Yang semua itu sumber kekusutan. Sumber Iya, kekusutan. sumber kekusutan. Jadi memang secara visual bisa terlihat ketika seseorang memiliki Ya, hati yang pancaran ya. auranya kan. Ini cara-cara kita mengolah supaya kita tetap berhusnuzon kepada orang lain ya. Karena tadi dikatakan oleh Ustadz, bisa jadi orang yang mungkin secara appearance tidak terlalu beautiful gitu loh. Justru dia memiliki kejernihan hati yang luar biasa gitu. Itu seperti apa, Tan? Sederhana banget Mbak Wit dan juga pemirsa. Ini kita sebenarnya bukan dalam rangka, kalau kita ngaji ya tentang sufistik, tentang torekoh, tentang ilmu-ilmu tasawuf, Ya. itu sebenarnya kita tidak punya outer, yang harus adalah inner. Ya. Bagi seorang salik, orang yang sedang menempuh perjalanan ruhani, yang terpenting adalah dia tidak peduli dengan orang lain dulu. Ingat, bukan tidak peduli dalam arti kata dayus, apatis, dia nggak mau ngurusin, itu dosa ya, karena dakwah adalah kewajiban. Tapi paling tidak dalam rangka nih orang lagi memperbaiki dirinya, dia lebih konsen pada dirinya sendiri, ya kan. Gimana nih dosa mata gua, dosa mulut gua, dosa telinga gua, dosa tangan gua, dosa kaki gua, dosa hati. Terus dia muhasabatun nafs, dia muhasabah dirinya mulu. Sehingga kadang-kadang orang di luar yang ada di sekitar kanan kirinya, dia nggak sempat lagi punya penilaian apa-apa. Nah, problem yang ada selama ini, kita selalu melihat gajah di pelupuk mata. Betul. Di seberang lautan. Kagak, Salah. benar ya, di Gajah, seberang lautan. ya. Kunam di seberang lautan. Sementara gajah di pelupuk mata Badak tidak di terlihat. depan mata kagak kelihatan. Oh, udah gitu. ganti ya Udah sekarang. ganti. Jadi Gajah badak. bosen gitu ya. Jadi itu yang jadi masalah. Kita ngelihat dosa kita lalai, sementara kok ngelihat kesalahan orang cepet banget gitu. Dia salah. Sampai bahasa Indonesia itu ada bijaksana, ya kan? Bijaknya ke sono doang, tapi nggak ada bijak sini gitu loh. Kapan kita lari ke diri kita sendiri? Nah, seorang yang pengen hatinya bening, dia lebih harus banyak mengkoreksi dirinya. Mengaca kepada diri sendiri. Jadi ibda binafsik tadi ya. Iya, kembali inner lah, inner beauty. journey ya, kembali perjalanan ke dalam hatinya. Kita outer mulu gitu ngeliatin orang. Iya, karena kalau kita menilik salah satu lagu ya, obat hati, katanya kan selalu membaca Al-Quran, kemudian sholat malam, dirikanlah, sering berzikir, dan ada juga adalah ketika kita bercengkrama dengan orang-orang yang soleh. Sebetulnya seefektif apa sih ketika kita bisa membeningkan hati kita, mengobati hati kita ketika kita duduk bersama orang-orang yang Oh soleh? iya, jelas. Bahasa Nabi, kalau ente dekat penjual minyak wangi, ini pemirsa, misal kita ke pasar, ada tukang ikan, ada tukang minyak wangi. Itu udah bisa ngebayangin, dekat tukang minyak wangi nggak mungkin bau ikan kan, dekat tukang ikan nggak mungkin bau minyak wangi gitu loh. Nah, jadi kalau kita dekat dengan orang soleh, ya insya Allah touching, ya, kita dapat menyentuh nilai-nilai kewangiannya itu, tutur katanya, kelembutannya, kasih sayangnya, baik semuanya. Sementara kalau kita dekat dengan yang tidak soleh, ya otomatis sentuhan-sentuhan tidak solehnya itu menjadi energi yang kita serap juga, karena manusia itu juga punya spon hatinya, akalnya, jiwanya punya spon yang nyerap apa saja yang ada di sekitarnya gitu loh. Nah, kalau dia dekat dengan orang baik, spon kebaikan itu, spon itu akan menarik nilai-nilai kebaikan, meresap nilai-nilai kebaikan, menyerap, sehingga akan menjadi sebuah building karakter, menjadi making habits, menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan baik yang juga bisa tertular. Maka kata Nabi, 100 kata itu dikalahkan oleh 1 contoh. Oh. Ini kita nyuruh anak kita Iya. nih, sholat. By example Iya, ya. kata anak,
diem aja tuh anak pegel gitu. Lu kenapa kagak sholat? Lah bapak kagak sholat, nyuruh doang gitu kan. Nah, tapi begitu kita sholat tuh anak lihat, bapak sholat ngikut gitu di belakang. Jadi 1000 kata, 1 juta kata dikalahkan oleh satu perbuatan. Artinya jika ada orang-orang di sekeliling kita yang sudah melakukan sesuatu yang benar, kita pasti akan Insya tercermin Allah, insya insya Allah. Allah. Nah, Tad, bagaimana seandainya kita terlanjur, let's say berada atau bekerja di satu lingkungan yang terlalu tidak terlalu kondusif, misalnya secara spiritualnya orang-orang hedonis misalnya, itu tips seperti apa? Ini mungkin cocok sekali dengan kondisi karakter manusia modern saat ini Iya. ya, Tad ya? Ada dua, Mbak. Satu adalah kita membangun medan energi positif yang jauh lebih kuat. Sehingga frekuensi-frekuensi negatif yang ada di sekitar kita berubah, terpengaruh oleh kita. Aduh, ini PR-nya besar banget ya. Kan? Iya kan? Energi itu bisa kita dapatkan dari kuwatu ittisal billah, kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nanti akan transfer energi ini pemirsa. Lo kita rajin ibadah dekat sama Allah, Allah titip ini set energi dia sama kita. Sehingga energi ini menjadi cahaya yang bisa memantul kemana-mana. Kalau bahasa Imam Ghazali, kalau hati kita itu bening, ketika nur Allah itu datang, maka nur itu bukan hanya untuk kita, tapi bisa kita pancarkan kemana-mana. Nah itu yang kadang-kadang omongan orang sepatah buat kita nangis, buat kita ingat sama Allah. Nggak sengaja ada teman kita bilang, lu tadi kawan kita ada yang mati loh. Langsung masuk gitu ke hati dia. Kenapa? Karena dia ingat mati. Nah itu karena apa? Energi yang ngomong ini udah bersama dengan energi Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah sementara yang kedua, cutting loose. Cutting loose? Iya artinya hijrah kata Nabi. Kalau memang satu tempat ini tidak memungkinkan bagi kita untuk terus bertahan dan mempertahankan kebaikan, cutting loss, kita pindah ke posisi yang lain yang barangkali jauh lebih bagus. Jauh gitu lebih banyak ibrohnya ya. Lebih Dan ini mungkin mudah-mudahan pengorbanan seperti itu akan dibalas berkali-kali lipat karena kita bertransaksinya dengan Allah Fantashiru ya. fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi, artinya bumi Allah tuh nggak sempit. Kalau di sini emang tidak menimbulkan kebaikan, kata Nabi ya pindah, barangkali di tempat yang lain Allah berikan rezeki yang memang jauh dan lebih ini janji baik. Allah ya, karena Janji kadang-kadang Allah. manusia sendiri begitu takut ya dengan urusan masalah rezeki gitu loh. Oh iya, wajar lah manusia. Saya juga kadang-kadang takut gitu ya. Tapi jangan takut, nanti karena kita akan jeda ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan tetap melanjutkan obrolan kita yang semakin seru ini, namun setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami, masih berbincang mengenai bagaimana caranya kita menjaga kebeningan hati bersama salah seorang narasumber yang telah hadir di studio MNC kita, yaitu Dai Raden. Tat, ini kebeningan hati nggak ada titik finalnya ya, karena ini continuity, sifatnya selalu kayak naik tangga gitu ya. Ini zaman sekarang ini kan pengaruh media, kemudian pengaruh lingkungan, pengaruh banyak hal yang kita mungkin bisa dikatakan krisis keteladanan ketika kita bicara masalah keteladanan, kejernihan hati. Tadi dikatakan kita harus booster dulu nih energi di dalam diri kita. Seandainya itu kan pasti ada hambatan ya, hambatan-hambatan yang mungkin datangnya kita tidak tahu dari mana. Nih gimana cara mengatasinya, Tat? Jadi gini Mbak, at-thariqu ila ma'rifatillah. Ada tangga-tangga, tadi karena Mbak Wit nyebut tangga juga jadi ingat bab ini nih. At-thariqu ila ma'rifatillah. Ada tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak simsalabim kemudian orang itu jadi jadi baik. Enggak, tetap harus ada mujahadah, ada perjuangan. Yang pertama barangkali yang perlu kita perhatikan dalam diri kita atau ketika kita mau mengkaji dan melakukan studi ilmiah tentang hal ini adalah muraqabatullah, merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis itu Nabi nyebut ya, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan, ihsan itu adalah rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala didapat dengan dua hal. Pertama adalah merasa melihat Allah, yakni ma'rifah, ya kan? Yang kedua adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ma'rifah ini adalah tingkatan orang-orang soleh yang sudah menempuh begitu banyak istiqomah dalam ibadah. Nah, sementara dalam tahapan yang kedua ini tahapan orang-orang mukmin
yang dia barangkali belum sampai pada muwajuh tawajuh billah ya, tawajuh billah, memandang wajah Allah dalam ta'rif ma'rifah. Yang mukmin ini barangkali dia merasa ya udah ada gua merasa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Contoh misalkan kita kerja ada bos yang ngawasin, ya kan? Kerja kita rapi, bagus, indah, begitu bos pergi repot lah kerjaan berantakan semua, ya kan? Berarti kita kerja karena ada bos doang. Nah, kalau bos adalah manusia yang bisa tidur, bisa mati bahkan, ya kan? Bahkan bisa pergi jauh kemana. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala on stay dia. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya kan, Allah itu jangankan tidur, ngantuk pun enggak. Ya kan? Huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ketika kita bisa merasakan Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha mengawasi, setiap saat, anytime gitu loh, di mana tempat, di setiap waktu kita merasa, oh iya ya, Allah Subhanahu wa taala ngawasin saya nih. Nah, dia terjaga tuh, hatinya terjaga. Ketika dia mau sombong, ada Allah yang ngawasin, hanya Allah yang patut sombong. Ketika dia mau ria, ada Allah yang melihat, Allah yang memandang, Allah yang tahu nih ria. Ketika dia mau sum'ah, ngapain gua dengar, toh semua ini juga Allah tahu. Ketika dia melakukan apa saja, dia selalu merasa Allah Subhanahu wa taala tuh takrib, dekat dengan dia. Makanya ada istilah teman akrab itu dari bahasa Arab korib gitu ya, dekat. Nah, maka muraqabatullah itu merasa berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini ada tipsnya nggak sih, Tat? Cara yang konkret atau teknik, apakah dengan berzikir atau mungkin kita melihat ayat-ayat kauniyah di sekitar kita, atau seperti apa yang paling efektif ya, supaya kita dekat gitu? Jadi gini Mbak, making habits ya. Making Habits, Mbak Wid dan juga pemirsa, kita sering mendengar kalimat membentuk kebiasaan. Allah bisa juga karena biasa, ya kan. Kalau seandainya kita menyebut nama fulus 1 juta kali, fulus 1 juta kali. Nanti pagi kita sebut fulus 1 juta kali, siang fulus 1 juta kali. Kira-kira input yang masuk ke otak kita sama input yang ada di alam bawah sadar kita apa? Dolar, ya kan, duit, uang, ya kan. Nah, tapi kalau hati kita zikir, lisan kita zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus kita latih. Pagi misalkan sekian kali, siang sekian kali, sore sekian kali, malam sekian kali, fi kulli waqtil wahin, setiap waktu kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka input yang masuk ke otak kita, ke alam bawah sadar kita adalah Allah, 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 dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan di setiap saat, di setiap tempat yang kita pandang, yang kita ingat, yang kita sebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini kayaknya kalau mendengarkan teorinya sepertinya mudah gitu ya, Tad ya. Tapi ketika menjalani, mungkin ketika kita mulai sesuatu itu bisa dilakukan. Paling tidak kita berlatih, Mbak. Iya, tapi ada satu titik di mana kita biasanya paling susah itu mempertahankan, Tad. Contohnya ketika Ramadan deh, ya kan. Kayaknya kan kita sholat malam, ya kan. Kemudian tadabbur Quran. Saya curhat nih ceritanya, karena kadang-kadang saya agak sedikit apa ya namanya, percepatan ketika kita melakukan peningkatan kualitas ketika bulan Ramadan kayaknya kan gampang karena memang atmosfernya gampang gitu loh kita serap. Setelah Ramadan, ya kan, kita makan makanan enak, ya kan, itu kayaknya untuk memulai kembali ke jalannya itu susah sekali gitu ya, Tat ya. Iya, makanya memang bi'ah, ya, lingkungan itu penting ya. Pertama personality, yang kedua al-usroh, rumah tangga. Ya, artinya bahwa kalau saya sebagai suami, sebagai ayah, ya saya harus memberikan tauladan dong buat istri saya. Bagaimana sikap yang terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai ayah, harusnya saya mencontohkan sikap yang terbaik kepada anak-anak saya bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sebagai RT, ya kepada warga saya. Kalau saya sebagai RW, ya kepada RT-RT saya. Ya kan? Nah, kalau seandainya kita tidak bisa memberikan, menciptakan bi'ah, ya, lingkungan-lingkungan yang islami, yang bagus, yang ini, ya memang sulit, bukan tidak bisa, tetap bisa, ya, tapi mujahadahnya keras, perjuangannya sangat keras gitu loh. Nah, hebatnya kebaikan kan dalam Quran ada, kalau kita lakukan kebaikan dibalas Allah 10. Kalau kita lakukan kejahatan cuma dibalas 1. Kan ada pertanyaan, kok bisa sih satu kebaikan nilainya 10? Karena orang yang berbuat baik itu mulai dinilai dari niatnya, prosesnya, caranya, dan sebagainya. Berat banget untuk mendapatkan sebuah nilai kebaikan, maka wajar kalau Allah apresiasi dengan 10 kali lipat. Tapi kalau pakai berbuat jahat pakai nimbang-nimbang enggak.
ada apa perlu pakai filter? Mikir dulu. Enggak, orang blak langsung aja kalau orang udah kejeblos sama kejahatan. Tapi kalau berbuat baik orang pasti nimbang. Gue mau sedekah 100 apa 50.000 ya. 50.000, 10.000, 10.000, 1.000 perak. Akhirnya nggak sedekah gitu ya. Gue mau sholat di awal waktu atau nanti pertimbangannya banyak. Maka ketika orang itu bisa melakukan kebaikan, maka Allah langsung balas 10 kali lipat. Dan ini menjadi jawaban mengapa memang rahmat Allah begitu luas ya Luas, Tat ya. luas. Tidak hitung-hitungan dengan masalah Iya, memberikan pahala. iya. Ada yang menarik sehubungan dengan masalah menjaga kebeningan hati ini kalau tidak salah surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Ketika Allah mengutus seseorang di antara kalangan kita untuk membersihkan jiwa, kemudian mengajarkan hikmah, Wa yuzakkihim mengajarkan wa iya, yu'allimumul kitab wal iya, hikmah gitu ya. kemudian mengajarkan kitab. Ini kejernihan hati atau kebeningan jiwa ini sesuai korelasi tema kita Betul, kali ini. betul. Seperti apa Tad? Jadi tazkiyah nufus itu merupakan satu hal yang memang Rasulullah SAW ajarkan. Rasulullah SAW sebelum dia belum diangkat ya, jadi Rasul SAW, jadi Nabi di usia sebelum 40 tahun, dia memang suka melakukan khalwat, Seperti ya kan? apa? Dia ke Gua Hiro, ke Gua Tsur dalam rangka tafakur. Dia berpikir. Meditasi mungkin ya? Ya beda, meditasi dengan tafakur jangan disamain karena akan memiliki maknawiyah yang berbeda ya, kontemplasi atau segala macam tentu akan memiliki makna yang berbeda karena meditasi diambil dari bahasa yang lain, sementara tafakur itu dalam bahasa yang lain. Cuma mirip-mirip ke arah sana lah, kalau bahasa sekarang kontemplasi lah ya, muhasabah tadi, merenung. Kenapa sih bangsa gua, negara gua, orang-orang pada nyembah patung, nyembah berhala, lain sebagainya. Itu kontemplasi. Artinya ada satu sisi di mana tergelitiknya jiwa Rasulullah SAW menyikapi keadaan yang ada. Dan dia merenung, pasti ada cara, ada satu sistem, ada satu metodologi yang bisa merubah semua ini. Nah, jadi media pertama kita untuk bisa masuk ke wilayah tazkiyah an-nufus adalah tafakkur. Ya, merenung, Ya. berpikir. Ya Allah, sudah sejauh mana sih persembahan kebaikanku kepadamu, sementara engkau selalu memberikan nilai kebaikan. Mataku bisa melihat, telingaku bisa mendengar, hidungku bisa menghirup nafas, mulutku bisa bicara, adalah satu anugerah. Ya. Lalu apa yang telah kubalas dengan semua anugerah ini? Mataku belum membaca Quran, telingaku belum mendengarkan nasihat, mulutku belum berzikir, nafasku masih menghirup wewangian dari wanita-wanita lain selain istriku gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan. Ini menarik, nanti saya ingin mengupas sedikit bagaimana caranya agar melatih tadi untuk Ya, sama-sama kita tafakur. bahas. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan tetap lanjutkan diskusi kita tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam acara Obral Hidayah. Dan jangan lupa tema kita kali ini adalah bagaimana caranya agar kita tetap menjaga kebeningan hati. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan salam dari studio. Iraden, ini menarik tadi kita bicara masalah tafakur. Saya ingin belajar nih, sebetulnya tipsnya gimana ya supaya kita bisa melatih terus untuk menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, tadi udah Mbak Wit sebutkan, sebenarnya pemirsa juga saya yakin udah tahu dan mendengar tadi bahwa yang pertama adalah berkumpul dengan orang yang soleh. Artinya kita perlu sosok orang yang bisa menjadi tauladan buat kita, entah itu kiai, ulama, mursyid. Ya, mursyid atau orang tua gitu yang bisa menjadi tauladan dan bisa mewarnai kita. Nah, artinya pertama itu dulu nih, kita cari nih, misalkan ketemu dengan kalau bahasa orang-orang sekarang adalah lembaga ilmiah ya, kumpulan orang-orang intelek atau apa yang bisa diskus ya, simposium, serasehan dan lain sebagainya, yang bisa kita datang ke sana, yang kita bisa dapat pencerahan. Ya kan, karena manusia itu berjalan, bergerak, melakukan segala sesuatu berdasarkan input yang dia dapatkan. Ya kan, ada instruksi-instruksi baik itu secara naluri maupun input itu datangnya dari luar. Ya kan, kalau naluri misalkan nih lapar, naluri kita udah langsung pengen makan, haus pengen tidur, ngantuk pengen tidur, haus kok tidur, haus minum maksudnya gitu ya. Kalau ngantuk tidur, itu naluri. Nah, sekarang ada instruksi-instruksi yang kita dapatkan dari knowledge, ilmu pengetahuan, ya kan. Misalkan tadi, lo kalau mau kerja sekolah dong, gitu kan.
Lo kalau mau bagian keuangan, ini dong jurusannya, fakultasnya, lain sebagainya. Nah sama, kebaikan juga sama. Dia perlu instrumen-instrumen yang menginstruksi dia, menginduksi dia untuk melakukan berbagai nilai kebaikan itu. Yakni dari Al-Quran dan hadis melalui kata-katanya para alim ulama. Jadi memang kita butuh orang tua, butuh mursyid, butuh guru, butuh Iya. ustadz, kiai yang memberikan data-data, ya, menyuntikkan software-software kepada kita dan mengajarkan cara menginstalisasinya agar itu menjadi running well di dalam program kehidupan Amin. kita. Tadi mengenai software nih Tat, Eh, obat hati yang paling mujarab itu katanya kan Al-Quran ya. iya. Saya juga yakin insya Allah gitu loh. Masalahnya nih Tan, setiap dari diri kita memiliki kapasitas berbeda untuk bertadabur dengan Al-Quran. Ada yang cukup dengan membaca, Iya. ya kan tilawah Arabnya. Ada yang juga baca terjemahannya. Mm-mm. Ada yang cuma membaca, memahami, Mm-mm. tapi tidak Iya. mengamalkan. Ini melatih kita supaya benar-benar bagaimana caranya agar Al-Quran ini menjadi pegangan hidup. Iya. Menjadi ibaratnya kalau kita agak sedikit scary ya ketinggalan Android Handphone, gitu ya. Sementara jarang sekali orang yang kemana-mana carry on Al-Quran Quran. gitu loh. Seperti apa, Tat? Jadi ada dua ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, Mbak. Ada ayat qauliyah yakni Quran, Kauniyah. ada ayat kauniyah dan semuanya kompatibel karena apa yang ada di dalam alam semesta ini pasti ada di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tafsirnya ada di dalam alam Ya. semesta. Nah, sebenarnya bagaimana kita mengaitkan sudut pandang kita pada segala sesuatu itu akan Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya ada orang yang memang moving, yang dia tidak bisa on stay, ya kan? Nah, maka barangkali cocok bagi dia untuk tafakur pada ayat-ayat Ayat kauniyah, kauniyah. ya kan? Dimanapun dia memandang akan dia temukan wajah Allah Iya. Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun dia berada, dia akan selalu bersama on stay akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dia bisa membaca. Dia lagi duduk, misalkan ada tugas ke gunung, misalkan memantau, kebetulan dia bagian geometrik dan lain sebagainya, dia ngelihat gunung, masya Allah. Siapa yang bisa menciptakan ini? Manusia mana yang bisa membuat gunung? Dia ingat, ya betul, hanya Engkau ya Allah. Ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dia melihat matahari. Barangkali inilah Tuhanku. Ternyata matahari tenggelam dan Ibrahim mengatakan tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Ketika melihat bulan, barangkali inilah Tuhanku. Dia lembut, teduh, mengasihkan, melembutkan. Dan ketika rembulan berganti, dia mengatakan ini bukan Tuhanku. Hanya dia dari studi ilmiah itu menemukan satu kesimpulan meresume bahwa pasti ada satu kekuatan yang maha dahsyat yang menggerakkan bulan, matahari, dan pada saat itulah ilham kebaikan, ilham ma'rifah yang Allah katakan waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau kamu bermujahadah, melakukan satu upaya maksimal untuk mendekatiku, aku datang kepadamu. Aku datang. Jadi yang datang Iya. itu Allah. Jadi artinya nih hidayah itu tidak serta-merta ya, Tidak, Tat ya? tidak. Memang harus dicari ya? Ya, ada hidayah yang serta merta dalam arti kata dia sebagai instrumen awal, nada awal. Namun untuk menimbulkan orkestra, bunyi yang lebih indah, lagu yang lebih indah, nada-nada yang seirama, kita harus mengupayakan mencari nada-nada yang lain itu dengan begitu banyak variabel keindahan-keindahan Allah Subhanahu wa taala di muka Masya bumi ini. Allah, dahsyat sekali. Dan salah satunya adalah dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah. Iya, Karena mungkin itu ayat-ayat jauh lebih efektif ya, Tat ya? tidak juga. Jadi jangan sampai kita bilang bahwa ayat kauniyah jauh lebih efektif dari ayat kauliyah. Tidak ya. Artinya bahwa itu adalah segmented di mana ketika orang tidak kan manusia ini punya muyul, kecenderungan. Ya Kecenderungan, kan? tendensi ya. Iya, ada dia yang lebih senang dengan kajian-kajian ilmiah, barangkali dia tidak 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 apa tidak tidak bisa sesering mungkin membuka Al-Qur'an ya kan. Tapi ada yang barangkali dia ketika berbenturan dengan alam dia langsung ingat Tuhan. Jadi manusia itu memang beraneka Iya, ragam dan gitu ya. macam-macam pribadi itu, dan dia harus mengenal diri sendiri Iya, mungkin ya. iya. Nih saya cocoknya dengan cara Betul, seperti apakah betul. dengan mempelajari ayat kauliyah atau Betul, ayat kauniyah. betul. Ini cocok banget nih Tat. Karena manusia modern itu kan cari pembenaran ceritanya. Selalu terbatas dengan yang namanya ruang dan waktu dan Iya. gerak. Mungkin Dan Allah itu tidak beruang, tidak dan berwaktu Allah ya. tidak terpaku Sehingga dengan. kita bisa mencarinya dimanapun Nah, dan itu kapanpun, dia. ya. Walaupun di belakang meja nih Tat Betul, gitu ya. walaupun di depan komputer, Depan depan komputer. laptop, depan apa saja, ya, gadget apa. Agak sedikit melompat ke bab sebelumnya, kita tadi bicara masalah penyakit hati. Salah satunya adalah amarah, emosi jiwa. Iya. Ini yang namanya kondisi sekarang ini kan kita begitu sangat dekat dengan sesuatu yang bentar-bentar sumbunya pendek meledak gitu ya. Ini cara yang dicontohkan oleh Rasulullah deh, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita mencoba untuk menjaga kebeningan hati, kita mengatasi emosi lah. Iya. Itu seperti apa sih, Tat? Yang perlu kita sadari juga Mbak Wid, juga pemirsa yang di rumah, bahwa nafsu itu penting.
Ya kalau nggak nafsu bukan manusia dong, Iya, malaikat, ya iya. kan? Karena kita punya nafsu, kita disebut manusia. Nah, Hmm. yang paling penting adalah bagaimana kita mengenali nafsu-nafsu itu sendiri. Nafsu Hmm. itu ada jenis-jenisnya. Oh ya? Heeh. Jadi amarah itu adalah bentuk nafsu, Hmm. lawamah juga bentuk nafsu, ya kan? Kemudian nafsu rodiyah, mardiyah, Hmm. banyak tuh, ada 7 Hmm. jenis nafsu, ya 7 martabat nafsu. Yang penting kita untuk ketahui dan mana nafsu yang boleh, mana nafsu yang tidak boleh, mana nafsu yang mendorong kita untuk kebaikan seperti nafsul mutmainah, ya. Nafsu ingin mendapatkan ketenangan. Ya kalau Hmm. seandainya kita nggak punya nafsu buat dapat ketenangan, nggak ada Hmm. semangat dong. Hmm. Kita lagi gelisah, punya masalah, tapi kita nggak ada lesu aja. Duh, gua buta, gua banyak masalah, bete gitu. Tapi Galau. galau terus, cuma nggak punya nafsu untuk memperbaiki. Iya. Berarti nafsu mutmainah, nafsu dia pengen baik itu nggak ada Nah, gitu. kalau untuk nafsu emosi, tadi Rasulullah mencontohkannya seperti apa sih Ya, jadi ketika gini, marah? amarah itu hanya bagian kecil dari nafsu Oh. lawamah atau nafsu amarah, ya. Banyak jenis-jenis variabel-variabel Hmm. dari nafsu amarah ini. Amarah itu salah satu bagian kecil daripada nafsu gitu. Hmm. Nah, bagaimana kata Nabi kalau kamu marah, ya marahnya berdiri, duduk dong. Ya, Oh, kalau ganti kamu posisi. ganti posisi barangkali lebih meredakan gitu kan, Oke. karena kalau berdiri barangkali langsung bisa mukul. Kalau duduk kan harus berdiri dulu, ya. Kalau duduk lu masih marah, lu baring, Iya. ya kan. Kalau lu baring masih marah, misalkan lu ambil wudhu, sholat, Hmm. macam-macam. Itu Hmm. cuma teknikal yang Hmm. diajarkan Nabi. Artinya kita disuruh cerdas Hmm. mengatasi setiap masalah kita. Nah, kalau menurut saya bahwa paradigma dan sudut pandang dari keilmuan itu menjadi satu hal yang paling penting di dalam mengatasi Hmm. problem-problem kehidupan. Salah satunya tadi emosi gitu ya. Aduh, ini penting banget nih kita bahas. Ustadz, nanti kita akan lanjutkan ya. Iya, siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan tetap membahas obrolan kita yang semakin seru ini, tentunya setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam acara Obral Hidayah. Tema kita kali ini adalah bagaimana caranya menjaga kebeningan hati bersama Ustadz yang telah hadir di studio, yaitu Dai Raden. Saya pernah mendengar salah satu pengaruh yang dapat menjaga kualitas hati kita adalah dari rezeki yang kita intek. Ya. Bahwa makanan contohnya adalah salah satu syarat mutlak untuk menjaga kebeningan hati. Betul. Jangan sampai kita memakan makanan yang jangankan haram, subhat aja nggak boleh. Mengapa demikian? Gini, makanya saya bilang tadi di awal sama Mbak Wid juga pemirsa, 3 lobang utama nih yang akan buat hati kita jadi bening atau hati kita jadi kusut. Hmm. Pertama, mata. Mm-mm. Pandanglah segala sesuatu dengan nama Allah, ya kan? Yang sesuai dengan keinginan Allah tentunya, ya. Dengarlah segala sesuatu yang memang mendatangkan kerinduan kepada Allah atau mendatangkan kecintaan kepada Allah, termasuk mulut. Ya, apapun yang dilakukan mulut, makan misalkan. Ya, makanlah segala sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau makan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekadar bilang, "Oh, mulut kan buat bicara." Enggak. Kalau katakanlah berbicaralah segala sesuatu yang kira-kira bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, atau jangan engkau melakukan pembicaraan yang kira-kira dapat mendatangkan murka Allah. Sama, janganlah engkau makan segala sesuatu yang akan menyebabkan Allah murka. Ya, makanan apa saja. Karena ketika engkau makan segala sesuatu yang dapat menyebabkan Allah murka, efeknya pasti ke diri kita. Bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kepada kesehatan rohani kita. Karena rohani dengan fisik itu adalah hal yang sama, ya, kebutuhan asasinya, kebutuhan dasarnya, dan makanannya berbeda. Kalau tubuh kan nasi Iya. dan macam-macam. Kalau rohani ya segala sesuatu yang halal, yang toyib, yang ahsan, yang akan menyebabkan punya semangat, ya, semangat kerja. Contoh begini, ada satu hal namanya Syekh Daud At-Ta'i, dia tabi'in. Ya, tabi'in. Dia itu punya satu doa, ya Allah, kasihlah aku satu tanda ketika barang yang aku mau makan itu adalah sesuatu yang syubhat, bukan haram loh, syubhat, maka berilah satu tanda kepadaku. Maka ketika dia disodorkan sesuatu, ya, tangannya tiba-tiba jari telunjuknya itu mengeras. Oh. Ini semacam alarm,
ya alarm yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai karomah kepada dia bahwa memberitahu bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Subhat atau Nah, haram. bahkan ada satu tabiin yang ketika dia disodori makanan, ya kan, berupa daging kambing, padahal dalam keadaan lapar sekali, tuan rumahnya itu nyodorkan kambing. Kemudian dia tidak mau makan. Dia tidak mau makan. Bawa pulang makanan ini katanya. Aku tidak mau makan. Akhirnya yang memberi kambing itu bertanya, kenapa? Ini aku beli dari toko fulan untukmu. Coba engkau tanyakan kambing ini kambing seperti apa. Aku curiga karena tidak punya hasrat dalam diriku untuk memakan ini. Padahal aku sedang lapar sekali. Ketika ditanya ternyata kambing itulah kambing bangka yang sudah mati, yang disembelih. Nah, ini adalah Astagfirullahaladzim. luar biasanya instrumen-instrumen hati yang telah bening dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih satu kelebihan. Ya, Allah sayang sama mereka. Allah kasih karomah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seseorang, yang dengan karomah itu Allah jaga mereka agar tetap bisa cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah makanan. Kalau makanan-makanan yang kita makan itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi Allah Ya, Subhanahu wa taala, ya, maka tentu pribadi kita menjadi pribadi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, logikanya seperti iya, itu. bukan logika, dan memang itu merupakan satu hal yang memang terjadi. Ya, sesuatu yang baik untuk yang baik, sesuatu yang tidak baik akan melahirkan ketidakbaikan itu sendiri. Dan kita mesti bersifat warok berarti ya, hati-hati Iya, banget iya, ya. Jangankan untuk berbicara, untuk makan makanan yang masuk ke iya, dalam tubuh kita juga harus iya. kita jaga. Contoh Imam Syafi'i. Iya. Saya kadang bertanya sama diri saya, ya, sama istri saya, sama ke teman-teman saya aja begini. Imam Syafi'i itu pemirsa, di umur 7 tahun dia sudah hafal Quran. Masya Allah. Ya kan? Umur 9 tahun dia hafal kitab hadis Al-Muwatta punya Imam Maliki. Ya, umur 20 tahun dia sudah menjadi seorang mujtahid yang memiliki 20.000 jamaah, Ya. ya, yang mengikuti fatwa-fatwanya. Ketika ditelisik, kenapa kok bisa begini, anak ini kok bisa cerdas sekali. Ya, cerdas. Ketika ditelisik, ketika ibunya hamil, ya kan, ayahnya Imam Syafi'i ini Syekh Muhammad Idris punya kambing. Nah, kambingnya ini setiap kali sore pulang dari itu ngegelandang, dicongkel mulutnya biar muntah. Ditanya sama orang-orang, wahai saya, kok kamu seperti kurang kerjaan sih? Loh, kambing udah makan, dicolek mulutnya biar muntah. Aku takut kalau kambing ini makan rumput tetangga. Yang tetangga itu nggak redo. Yang gara-gara tidak redonya jadi haram. Karena kambing ini susunya mau aku ambil, buat minum istriku yang sedang hamil. Kalau dia aku potong, aku makan, aku takut anakku tumbuh dari sesuatu yang tidak haram. Nah, Masya kalau kita Allah. jangan rumput tetangga, bini tetangga juga banyak diakalin gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Nauzubillah min dzalik, Tat. Ini di 4 menit terakhir nih, Iya, ketika kita bicara masalah kebeningan hati. Karena memang hati kalau tidak dijaga, untuk menjadi hidup bisa keras bahkan mati. iya. Salah satu ceritanya tentang Ibnu Qayyim sendiri itu sendiri pernah mengatakan ada 80 fadilah ketika kita bisa berzikir dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghidupkan hati di 4 menit terakhir ini? Eh, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atas semua problem manusia, di antaranya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya media dan satu-satunya ibadah yang begitu latif, yang begitu lembut, yang begitu halus adalah zikir, Mbak Wid. Jadi harus kita banyak zikrullah. Man ahabba syai'an aktsaru min zikri. Siapa cinta segala sesuatu, dia akan banyak menyebut yang dia cintai. Nah, kalau kita memang pengen mendapatkan cinta Allah, maka banyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi menyebutkan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta sekali, ingin sekali berjumpa dengan Allah, maka Allah pun punya keinginan yang sangat kuat untuk berjumpa dengan sang hamba. Nah, salah satu bentuk keinginan berjumpa dengan Allah adalah tentu diawali dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dawamkan zikir. Zikir yang maksur, zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Bahkan di setiap aktivitas kita Rasulullah selalu mengajarkan zikir, tauhid, agar kita kembali kepada Allah. Bismika, Allahumma ahya, bismika amut, ketika kita mau tidur. Ya Allah, sungguh kita sadar bahwa hidup kita selama 12 jam tadi dan sebelum kita tidur adalah Engkau yang menghidupkan. Sekarang Engkau juga yang akan menidurkan. Ketika kita bangun tidur, kita diikatkan lagi oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Engkaulah yang menghidupkan kami setelah Engkau menidurkan kami. Jadi semua aktivitas itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang harus kita hindari supaya hati ini rusak bahkan mati itu seperti apa? Ya, jauhkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak
yang mendatangkan kebencian Allah, dan lakukan amal-amal apa saja yang kira-kira mendatangkan cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kalau sesuatu yang dilarang Allah, sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian Allah kita tinggalkan, dan kita melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan cinta dan kasih sayang Allah, maka insya Allah kita akan selamat fid din wad dunya Amin ya wal akhirah. Allah ya Rabbal Alamin. Dai Raden, terima kasih sekali Sama-sama, sudah berbagi bersama kita dalam acara sama-sama. Obral Hidayah. Insya Allah kita ketemu lagi ya Dai ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Pemirsa, bicara mengenai tazkiyatun nafs memang tidak ada titik finalnya, dan dalam kondisi lingkungan yang begitu sulit saat ini tidak ada kata mustahil ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah untuk menjaga kebeningan hati. Terlebih kita memiliki suri teladan yaitu Nabi Muhammad SAW, makhluk paripurna dan paling sempurna akhlaknya. Terima kasih atas atensi Anda bersama kami dalam acara Obral Hidayah. Saksikan terus Obral Hidayah setiap hari Rabu dan hari Kamis hanya di channel 92 MNC. Saya Widi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.